Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria sedang berjalan-jalan di tengah keramaian. Ia bernama Hangi, berjalan sambil memakan piscok lalu melirik ke arah kanan dan ternyata pandangannya tertuju kepada wanita yang sedang duduk di seberang, yaitu bernama Sunhwa. Melihat keanggunannya yang aduhai, Hangi mencoba menghampiri kemudian duduk di sampingnya. Ternyata Sunhwa merasa ketakutan karena Hangi menatapnya terlalu tajam. Lalu Sunhwa pun beranjak dari tempat duduk dan untung saja pacarnya sudah datang untuk menjemputnya. Melihat kemesraan mereka, Hangi malah panas dan tak disangka langsung mencipok Sunhwa. Hyun Sun sang pacar sontak memukulnya agar melepaskan bibir pacarnya tersebut. Di tengah keramaian itu, mereka jadi sorotan para warga. Bahkan para anggota tentara pun melihatnya namun tidak bertindak. Setelah berhasil dilepaskan, Sunhwa meminta Hangi untuk meminta maaf tapi malah mengabaikannya. Dengan begitu, para tentara di sana baru mulai bertindak hingga terjadi perkelahian. Hangi dibaku hantam sampai babak belur, namun Sunhwa mengeluarkan air najisnya ke wajah Hangi kemudian pergi bersama Hyun Sun. Kejadian itu membuat Hangi amuk sampai menonjok kaca rumahnya. Sementara kedua anak buahnya hanya molohok kebingungan. Keesokan harinya, Hangi kembali datang ke tempat kemarin dan melihat Sunhwa bersama Hyun Sun. Ketika dua bucin ini bermesraan, Hangi terus memperhatikan mereka. Pada saat Sunhwa sedang sendirian di toko buku, ia terlihat menunjukkan keanehan yang dimana merobek gambar yang ada di majalah tersebut. Di sisi lain, Hangi masih terus memantaunya dari kejauhan dan ternyata Sunhwa melihat ada dompet tergeletak di atas tumpukan buku. Gerak-gerik mencurigakan pun terjadi karena Sunhwa mengambil dompet tersebut kemudian pergi ke toilet. Di sana ia mengambil seisi dompet itu dan ketika keluar ia malah menabrak seorang pria. Saat pria itu masuk ke dalam toilet, ternyata dompetnya berada di sana. Sunhwa langsung lari terbirit-birit dikejar oleh pria itu sampai akhirnya terjebak tak bisa melarikan diri lagi. Terbukti bahwa uang-uang itu ada di dalam tasnya dan ditarik paksa untuk ke kantor polisi. Namun Sunhwa berkata bahwa ia akan membayarnya. Tapi tidak semudah itu karena ia diminta untuk mengganti 3 kali lipat. Sunhwa yang selalu ingin melarikan diri pun mendapatkan tabokan keras hingga menangis. Karena tidak bisa membayar saat itu juga, Sunhwa harus merelakan dirinya sebagai jaminan, yaitu wajah dan tubuh. Kini seluruh tubuhnya sudah ia serahkan sesuai keterangan yang ia tanda tangani. Nampak menyesal, ia pun terus mencoba kabur tapi harus tertangkap juga. Saatnya untuk dipuaskan, namun tiba-tiba kedua anak buah Hangi menghempasnya. Sunhwa dibawa oleh mereka ke tempat yang biasa tubuh diperjualbelikan, guys. Namun leader di sana nampak keras hingga Sunhwa kembali mendapatkan tabokan. Tapi ia hanya ingin Sunhwa nurut dan tidak berulah. Kemudian langsung ditunjukkan pakaian seksoi untuk ia gunakan. Dengan baju itu, Sunhwa akan memasarkan tubuhnya hingga pria terpikat. Tak lama kemudian, ada seorang pria yang masuk ke tempatnya lalu ditarik untuk memberikan pelayanan. Tidak disangka Sunhwa menangis histeris karena ketakutan. Di sisi lain, Hangi masih memantaunya dan melihat secara langsung betapa takutnya Sunhwa ketika akan diperkaos. Hangi pun menelpon anak buahnya untuk menghentikan itu. Lalu Sunhwa meminta tolong kepada Eunhae agar ia bisa memberikan kenikmatan pertama kalinya untuk sang pacar. Tanpa keberatan, mereka pun langsung dipertemukan dan melakukannya di dalam mobil sambil dipantau oleh Hangi dan kawan-kawan. Namun baru saja pelukan, mereka langsung diobrak-abrik dan Sunhwa kembali dipaksa oleh pelanggannya. Sehingga Meikinya pun jebol. Kerapatannya telah hilang, guys.
Keesokannya Sunwa nampak murung setelah kejadian semalam. Saat itu Hangi menghampirinya dengan membawa sebuah buku yang ternyata itu adalah buku yang dulu ia robek. Sunwa menerima buku tersebut kemudian mencocokkan selembar kertas yang ia simpan yang ternyata robekannya sama. Setelah itu Sunwa langsung lari untuk menemui Hangi di kamarnya. Di sana ia marah-marah sambil menangis dan mencabik-cabik Hangi. Kedua anak buah Hangi membantu menghentikan, lalu Sunwa kembali ke kamar dengan memasukkan baju-baju miliknya. Namun Eunhye menghalanginya sehingga sulit untuk bertindak. Kini Sunwa hanya bisa menangis dan meratapi takdir yang harus ia jalani. Sampai akhirnya merasa kelelahan kemudian tidur dengan sendirinya. Hangi pun masuk ke kamar Sunwa lalu mengelus-ngelus kepalanya dengan penuh perasaan. Ternyata tampangnya yang sangar tapi hatinya baik ya guys. Tak lama kemudian Sunwa terbangun dan hanya mengeluarkan makanan dari mulutnya atau biasa disebut olap, kemudian tepar kembali. Hangi tak marah sedikit pun, ia malah berhalu ngesbrai dengannya. Esok harinya Sunwa diberitahu oleh seseorang bahwa ada yang aneh di kamarnya. Dan benar saja ketika Hangi mengeceknya, ia menemukan sebuah kamera yang kamera tersebut adalah milik Hyuntae. Hangi dan Eunhye marah, mereka berdua menyalahkan tindakannya tersebut. Ternyata ia melakukan itu untuk dijual agar bisa menambah biaya operasi kanker hati ayahnya. Hangi pun merasa bersalah terhadap Hyuntae. Lalu ia menemuinya dan berkata kalau ia akan membantu pengobatan ayahnya Hyuntae. Di sisi lain, Sunwa masih melanjutkan pekerjaannya, tapi karena cantik, orang-orang di sana mulai sirik hingga akan dilukai. Namun, Myung-soo membawanya ke kamar dan mengungkapkan perasaannya, tetapi Hangi mengetahuinya. Setelah tahu, Sunwa pun meminta bantuan agar mengeluarkan dirinya dari sana. Myung-soo langsung mencari cara, namun diketahui oleh Jung-tae sehingga Sunwa pergi sendiri. Ketika sedang berjalan, ternyata Hangi membawa Sunwa secara paksa sampai tiba di tepi laut. Saat menepi, mereka melihat ada seorang wanita berjalan ke arah laut. Namun lagi-lagi Sunwa memberontak hingga akhirnya Hangi terpaksa membawanya kembali ke tempat nakal. Malam harinya Sunwa kembali mendapatkan pelanggan, namun Jung-tae terlihat marah dan menggagalkan pengencrotannya. Dengan begitu suasana pun menjadi kacau, lalu Hangi membantu Jung-tae. Tetapi ada seseorang yang memukul kepala Hangi dengan batu sampai bercucuran darah. Semua orang di sana nampak ketakutan karena Hangi membalasnya dengan tusukan. Sementara Sunwa mengumpat untuk melindungi diri. Beberapa hari kemudian Hangi terlihat sedang berjalan untuk menghampiri Sunwa. Tiba-tiba ada seseorang datang dengan menusuk perut Hangi menggunakan kaca besar. Seperti sudah sekarat dan Jung-tae bersama Myung-soo mencoba menolong, sementara Sunwa hanya terdiam tak peduli sedikit pun. Singkat cerita, Hangi baru saja pulang dari rumah sakit dan sudah sedikit membaik. Tetapi Jung-tae tidak tega melihat Hangi diperlakukan demikian. Ia benar-benar ingin balas dendam walaupun Hangi melarangnya. Tanpa sepengetahuan Hangi, ternyata diam-diam Jung-tae menusuk orang yang telah melukai Hangi. Hal tersebut diketahui oleh Hangi, namun ia tak ada rasa takut. Tapi Hangi adalah sosok teman yang baik dan tidak ingin temannya dihukum mati hanya karena dirinya. Sehingga ia menuduh dirinya sendiri bahwa ia yang melakukan. Jung-tae dan Sunwoo datang untuk menjenguk dan saat itu Sunwoo meminta Hangi untuk keluar. Entah kenapa Sunwoo bisa menangis histeris melihat Hangi seperti itu dan berteriak agar Hangi keluar. Dan sepulang dari sana, dendam Jung-tae tidak bisa terbendung lagi. Ia kembali akan melakukan pembunuhan kepada orang yang telah melukai Hangi. Hal tersebut membuatnya berhasil dibawa oleh polisi, namun tidak satu sel dengan Hangi.
Setelah itu, Hangi dikeluarkan oleh kedua polisi itu, namun ia memberontak. Jungtae malah membuat keributan dengan memukul orang-orang di dalam sel sehingga polisi tadi menghentikan keributan di sana. Tapi ternyata ia berhasil keluar dengan mengurung polisi tadi. Dan anehnya malah membaku hantam Hangi. Hangi yang merasa kesakitan hanya bisa menghela nafas secara teratur. Merasa jauh dengan Hangi membuat Sunhwa kembali merana sampai menolak pelanggan untuk ia layani. Tapi ternyata Hangi sudah keluar dan Sunhwa melihatnya. Kini mereka dipertemukan kembali dan nampak tangisan kesal pun keluar dalam diri Sunhwa. Pelukan itu membuat Sunhwa sedikit tenang karena sebetulnya ia takut kehilangan Hangi. Kini Hangi membawa Sunhwa pergi dari tempat itu, lalu mereka tiba di kursi taman ketika awal mereka bertemu. Di sana Sunhwa menggenggam tangannya, namun Hangi langsung pergi karena sudah membebaskannya. Merasa kehilangan, namun takdir harus memisahkan mereka. Setelah Sunhwa pergi, Hangi jadi dimusuhi oleh Myung-soo karena ia pun mencintai Sunhwa. Persahabatan mereka menjadi hancur karena Hangi tidak terima pria kotor bisa memberikan cinta kepada Sunhwa. Hal tersebut membuat amarah Hangi membara sampai akhirnya terjadilah keributan yang dimana Hangi membaku hantam Myung-soo. Tak hanya itu, karena Myung-soo pun tidak terima diperlakukan kasar oleh temannya sendiri. Tubuh Hangi kembali ditusuk sampai akhirnya sekarat. Tapi Hangi masih saja melindungi temannya yang bersalah. Kali ini ia menyembunyikan serpihan kaca yang tadi digunakan untuk menusuknya. Ternyata Hangi adalah pria kuat, walaupun bercucuran darah ia tetap bisa bangun untuk ngudut. Sementara Sunhwa yang sedang berjalan sendirian untuk pulang ternyata diangkut oleh supir truk lalu ngesbray di dalam mobil. Setelah kejadian itu, Hangi mencoba berjalan dan pergi ke toko pakaian untuk mengganti bajunya. Lalu ia pergi ke pinggir pantai yang dulu pernah ia kunjungi bersama Sunhwa. Tak lama kemudian Sunhwa datang dan menghampirinya. Kini mereka berdua memutuskan untuk hidup bersama, namun Sunhwa dijadikan bahan penghasil uang karena mekinya ia gadaikan untuk para pria. Walaupun tak suci lagi, Sunhwa sudah bisa menerima kenyataan dan film berakhir. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Nah, agak ambigu sih sebenarnya ya, karena Mimin juga nggak tahu sebenarnya kenapa Hangi bisa suka terus tiba-tiba nyipok Sunhwa. Selain itu, pacar Sunhwa juga tidak diceritakan lagi di kelanjutan ceritanya ya guys. Tapi ternyata banyak adegan tak terduga yang dimana teman-teman Hangi pun menyukai Sunhwa. Maka dari itu muncullah kecemburuan di antara mereka bertiga. Nah, oke guys, sampai di sini dulu review film kali ini. Jangan